Tambus Wardana Kemang Ipat. Siapapun yang menonton video ini, tolong share. Saya tidak tahu apakah video ini nantinya akan tersampaikan kepada putra-putra terbaik Jemberana saat ini. Yang jelas ini harapan saya kepada Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih nantinya memimpin Jemberana periode 2024-2029 terkait perhatiannya di bidang seni. Saya selaku masyarakat seni menaruh harapan tanpa mengatasnamakan masyarakat seni lainnya. Saya Adi Putra Kencana, selamat datang di Jurnal Pendapat. Sejak dulu, baik di belahan dunia manapun, seni, baik itu senimannya, selalu terlibat dalam dunia perpolitikan. Baik itu dari seni suara, seni lukis, seni tari, terlebih seni sastra. Posisi seniman dalam hal ini itu beraneka ragam. Ada yang memposisikan dirinya sebagai pengkritik melalui karya-karyanya, ada juga yang memposisikan dirinya sebagai politikus aktif atau mungkin diplomat, dan bahkan ada yang memposisikan dirinya sebagai propagandis. Di masa pemilihan kepala daerah sekarang ini, tidak menutup kemungkinan banyak seniman yang terlibat dalam dunia perpolitikan, terlebih lagi sebagai corong kampanye dari masing-masing calon pasangan. Terkhusus kita berbicara di Jemberana, dengan jegok sering dijadikan simbol politik. Sangat ironis sekali, jegok sering dijadikan bahan simbol politik dengan narasi lokal jenius yang harus kita jaga dan harus kita lestarikan, bla bla bla. Itu basi. Karena kita semua sudah tahu bahwa jegok itu milik Jemberana dan lokal jenius Jemberana. Tanpa kita sadari, dengan predikat lokal jenius Jemberana itu seakan-akan mempenjarakan jegok hanya milik khusus Jemberana saja. Padahal harapan kita semua bagaimana agar jegok itu bisa masuk ke pelosok-pelosok daerah di Bali, sama seperti halnya gamelan-gamelan populer lainnya di Bali seperti Gong Kebiar, Semar Pegulingan, Selonding, dan lain sebagainya. Loh, tapi kan jegok ada di Jepang, ada di Amerika. Ya, ada jegok ada di Jepang dan Amerika, tapi gamelan lain juga banyak ada di luar negeri. Gong Kebiar, Angklung, Semar Pegulingan mudah sekali kita temukan di luar negeri, di Amerika, di Jepang, di Eropa. Jadinya kan biasa saja. Padahal kalau kita mencermati dari kacamata sejarah, lahirnya jegok itu justru dari konsep ropan, jauh dari tatanan pura dan puri, atau bahkan yang konsep pingit itu. Nah, kenapa jegok tidak sepopuler gamelan Bali lainnya? Padahal jegok itu dari sejarah lahirnya itu memang konsepnya ropan, terlahir dari aktivitas agraris manusia pada saat itu. Bagaimana, penasaran bukan? Kalau penasaran silahkan komen di kolom komentar. Jika tembus komentarnya lebih dari 50, maka nanti kita akan bahas di konten selanjutnya. Oh ya, yang belum subscribe, tolong subscribe ya. Dan di Jemberana, semakin ironi ketika beberapa tahun belakangan ini justru ada yayasan jegok. Nah, secara pribadi jujur saya tidak terlalu paham tentang apa tujuan dari yayasan jegok ini, apa tujuan keberadaan yayasan jegok ini. Karena secara pribadi sebagai masyarakat seni Jemberana, saya justru tidak merasakan impact apapun yang dihasilkan dari adanya yayasan jegok ini, impact yang positif ya. Jadi jangan-jangan adanya yayasan jegok ini hanya sebagai permainan politik saja. Ya, siapa tahu. Tapi semoga saja tidak seperti itu. Berbicara ekosistem seni di Jemberana, salah satu parameternya tentu tidak bisa lepas dari Sekot Runetruni di Jemberana. Karena di Bali, Sekot Runetruni atau STT itu merupakan organisasi kepemudaan tingkat banjar, tingkat desa adat yang sangat menopang sekali kegiatan budaya, adat, agama, yang di dalamnya ada seni. Nah, jika STT ini bisa aktif dan produktif, maka akan banyak sekali menghasilkan kegiatan-kegiatan yang berbau budaya, berbau seni. Misal saja kita compare pada daerah Bali Selatan seperti Badung dan Pasar Gianyar. Di sana
banyak sekali aktivitas seni lahir dari organisasi kepemudaan. Misalnya kita sering jumpai mereka membuat acara lomba kenang tunggal, lomba tari jauh manis, lomba bapang barong, lomba berganjur melasti, berganjur pebarongan, berganjur ngarap, dan berganjur konvensional dan sebagainya. Nah, di Jembrana justru inilah yang tidak ada. Jangankan ada kegiatan seperti itu, kadang-kadang ada beberapa STT di Jembrana itu sangat sulit sekali mencari peserta atau penabuh dalam mempersiapkan serangkaian hari raya Nyepi, misalnya seperti persiapkan gending untuk melasti atau untuk mengerak ogoh-ogoh. Maka untuk membentuk ekosistem kesenian di Jembrana, utamanya di usia remaja, itu tampaknya untuk sekarang ini agak sulit, karena secara demografi banyak remaja-remaja di Jembrana setelah mereka lulus SMA, SMK itu justru merantau keluar Jembrana, entah itu bekerja, entah itu melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Sehingga aktivitas STT di Jembrana itu lumayan lesu, tidak seaktif aktivitas STT di Bali Selatan. Dengan demikian, tidak heran maka ekosistem kesenian di Jembrana juga sepertinya ya lesu. Data statistik di Jembrana per tahun 2022 ada sekitar 24.550-an penduduk usia 20-24 tahun dan 25.020-an usia 25-29 tahun dari kurang lebih 327.850.000 total penduduk Jembrana pada tahun itu. Ya, kita anggap saja usia 20-29 tahun itu usia di mana remaja Jembrana banyak yang merantau. Namun sayang saya tidak bisa menemukan data berapa remaja di Jembrana yang merantau per tahunnya per kategori usia. Berarti ada sekitar 16% dari total penduduk Jembrana yang masuk kategori usia 20-29 tahun. Nah, itu belum dipotong lagi penduduk yang non-Hindu. Mungkin ada 14-15% lah. Dari 14-15% itu kira-kira kita reka-reka saja, anggap 50%-nya merantau ke luar Jembrana, baik itu sekolah ataupun bekerja. Nah, bertolak ukur pada statistik tersebut, semoga nanti kedepannya siapapun Bapak Bupati yang terpilih dan Wakil Bupati mempunyai kebijakan bagaimana cara mengurangi angka perantauan di Jembrana, khususnya di usia remaja. Nah, jika itu bisa terjadi, maka STT di Jembrana pasti akan aktif. Dengan demikian, geliat-geliat seni kehidupan berkesenian Jembrana tentu menjadi lebih bergairah lagi, terutama di usia remaja. Dengan demikian, maka tidak menutup kemungkinan nanti banyak lahir aktivitas seni dari organisasi kepemudaan tersebut, seperti misalnya HUT STT ini membuat lomba berganjur, membuat lomba kendang tunggal, lomba bapang barong sebali, dan lain sebagainya. Itu harapan kita semua. Tidak banyak, saya hanya berharap satu saja bagi siapapun nanti, entah itu Tambo Suardana, entah itu Kemang Ipat yang akan memimpin Jembrana masa bakti 2024-2029. Dan mencermati persoalan demografi di Jembrana yang seperti itu tadi, tampaknya memang perlu program kerja atau kebijakan jangka panjang untuk menanggulangi atau menurunkan angka perantauan remaja Jembrana ke luar daerah, guna mengaktifkan atau memproduktifkan kegiatan STT di Jembrana. Maka untuk jangka waktu yang sekiranya relatif lebih pendek, saya pribadi mempunyai pemikiran bagaimana memasifkan pendidikan atau pembinaan seni di usia dini, baik itu seni menggambar, menari, dan lain sebagainya. Karena kalau kita mengharapkan aktivitas seni hanya di STT itu tampaknya agak sulit untuk sekarang ini. Maka dari itu pembinaan usia dini di Jembrana perlu sekiranya dilakukan lebih masif dan tersistematis lagi. Maka dari itu secara pribadi saya mempunyai pemikiran bagaimana dengan membentuk sanggar seni di setiap kecamatan, satu saja dulu. Dengan terbentuknya adanya setiap kecamatan itu satu sanggar seni yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah, baik itu melalui disbutnya,
diharapkan bibit-bibit dari pelosok-pelosok desa itu yang akses ke sanggarnya itu susah, itu bisa muncul. Dan itu tentunya bisa membuka lapangan pekerjaan baru dan mengakomodir teman-teman seniman yang lulus dari sekolah seni misalnya di Kokar, Isi Denpasar, dan seniman-seniman alam lainnya, seniman-seniman otodidak itu. Nah, pembinaan seni di usia dini ini perlu kita lakukan secara TSM, terstruktur, sistematis, dan masif, agar bakat-bakat seni dari anak-anak di Jemberana itu yang awalnya sulit mencari wadah untuk berkembang karena akses ke sanggar yang sulit atau aktivitas kesenian di Banjar itu lesu, itu bisa bermunculan. Sehingga dengan adanya sanggar yang dikelola secara profesional oleh pemerintah melalui disputnya mungkin, itu bisa satu menyaring bibit-bibit baru dari anak-anak pelosok-pelosok desa dan tentunya membuka lapangan pekerjaan baru lagi. Oke, sebagai penutup, secara sadar saya tahu bahwa sudah ada dinas terkait yang mengurus hal-hal seperti ini, yaitu Dinas Kebudayaan. Namun saya percaya bahwa pemimpin tertinggi skup kabupaten, yaitu Bupati dan Wakil Bupati, memiliki hak dalam menentukan kebijakannya terkait di bidang seni. Maka saya menaruh harapan bagi siapapun nanti Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih memimpin Jemberana 5 tahun ke depan. Besar harapan saya hal ini bisa menjadi pertimbangan dan didiskusikan kepada dinas-dinas terkait. Oke, sekian konten kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya.